Hujan deras mengguyur langit Jakarta, seolah menjadi pertanda muram bagi Larasati Darmawan. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas di kantor pusat Partai Demokrasi Raya (PDR), menatap potret ayahnya yang terpajang megah di dinding. Sosok yang membangun dinasti ini dari nol, mencengkram kekuasaan dengan tangan besi, dan kini, beban itu berada di pundaknya. Namun, untuk pertama kalinya, Larasati merasakan ketakutan. Bukan ketakutan akan lawan politik, bukan pula ancaman dari luar, melainkan dari sesuatu yang lebih berbahaya, waktu. PDR telah berkuasa selama puluhan tahun, tapi keagungan itu kini mulai retak. Suara-suara sumbang semakin nyaring, kritik dari dalam semakin tajam. Ia tahu, rakyat sudah lelah dengan sistem yang diwariskan turun-temurun. Media sosial dibanjiri seruan perubahan, generasi muda tak lagi bisa dibungkam dengan janji-janji kosong. Namun, yang paling mengganggunya adalah perpecahan di dalam partai sendiri. Beberapa politisi muda mulai mempertanyakan kepemimpinannya, mempertanyakan apakah PDR masih relevan di era ini. Malam itu, sebuah laporan intelijen politik tersaji di mejanya. Dokumen yang dingin, namun mengguncang hatinya lebih dari badai manapun. Survei terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap PDR telah anjlok ke titik terendah dalam sejarah. Rakyat mulai muak, nama-nama baru bermunculan, mengguncang dominasi partai yang selama ini tak tertandingi. Dan yang paling menyakitkan, bahkan sebagian kader PDR sendiri diam-diam mulai beralih mendukung lawan. Di luar jendela, kilatan petir membelah langit, menerangi wajah Larasati yang tampak lebih tua dari usianya. Ia mengeratkan jemarinya di pegangan kursi, mencoba menenangkan diri. Sejarah telah membuktikan, mereka yang lengah akan tersingkir. Ia tak akan membiarkan itu terjadi. Tidak setelah semua yang ia pertaruhkan. Namun, benaknya terus didera oleh satu pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana jika ia sedang berperang melawan sesuatu yang tak bisa dihentikan? Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Sekretaris pribadinya masuk dengan wajah tegang. "Ibu Ketua, Anda harus melihat ini." Ia menyerahkan tablet, menampilkan siaran langsung dari sebuah aksi demonstrasi di depan kantor partai. Ribuan orang berkumpul, meneriakkan tuntutan perubahan. Spanduk bertuliskan, "Akhir dinasti. Demokrasi nyata." Berkibar di tengah hujan. Bukan sekadar protes biasa. Ini adalah perlawanan yang sesungguhnya. Larasati menghela napas panjang. Ia tahu ini akan datang, tapi ia tak pernah membayangkan akan secepat ini. Ayahnya dulu menaklukkan lawan-lawannya dengan kekuatan dan strategi. Tapi di zaman ini, senjata terbesar bukan lagi peluru atau propaganda, melainkan kesadaran rakyat. Dan kesadaran itu kini telah berubah menjadi badai yang siap meruntuhkan singgasana yang ia jaga mati-matian. Ponselnya bergetar. Nama yang tertera di layar membuat dadanya semakin sesak. Presiden Aditya Kusuma. Boneka politik yang ia tempatkan di istana, tapi kini mulai menunjukkan tanda-tanda memberontak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat panggilan itu. "Bu Larasati, kita harus bicara." Sekarang, suara Aditya terdengar tegas, tanpa ragu. Larasati menutup matanya sesaat. Ia bisa merasakan kekaisaran yang dibangun oleh keluarganya mulai runtuh, batu demi batu. Namun, ia tak akan menyerah. Tidak sebelum pertempuran terakhir dimulai. Presiden Aditya Kusuma berdiri di balkon Istana Merdeka, memandangi Jakarta yang masih basah oleh sisa hujan. Di bawah sana, suara demonstrasi masih terdengar samar-samar, bagaikan gelombang yang terus menghantam dinding kekuasaannya. Sejak ia dilantik, ia selalu tahu satu hal, kekuasaan ini bukan miliknya. Ia hanya menempati kursi kepresidenan, tetapi kendalinya ada di tangan orang lain, di tangan Larasati Darmawan dan partai yang telah membesarkannya. Namun, hari ini berbeda. Ia baru saja menutup telepon dari Larasati, dan untuk pertama kalinya, suara wanita itu terdengar goyah. Sang pemimpin dinasti yang selama ini tak tergoyahkan kini mulai merasakan ancaman yang sesungguhnya. Aditya tahu bahwa badai semakin dekat. PDR sedang runtuh,
dan ia berdiri tepat di tengah-tengah reruntuhannya. Tiba-tiba, pintu ruangannya terbuka. Sekretaris pribadinya, Raka Siregar, masuk dengan wajah penuh ketegangan. "Pak Presiden, laporan intelijen terbaru, situasinya semakin buruk," katanya seraya menyerahkan berkas. Aditya membukanya dan melihat dengan mata kepala sendiri, nama-nama anggota kabinetnya yang diam-diam mulai berpaling, kesetiaan yang runtuh, bahkan beberapa menteri telah bertemu dengan oposisi. Aditya merasakan sesuatu yang selama ini ia tekan dalam hatinya, ketakutan. Selama ini, ia mengikuti perintah PDR tanpa banyak bertanya. Ia diam ketika kebijakan yang merugikan rakyat diteken, ia tersenyum saat rakyat disodori janji kosong. Tetapi sekarang, ia mulai menyadari betapa rapuhnya posisinya. Ia bukan seorang pemimpin. Ia hanya seorang boneka yang dipasang untuk mempertahankan kejayaan sebuah dinasti. Ia meremas berkas di tangannya. Jika ia terus berjalan di jalur ini, namanya hanya akan dikenang sebagai presiden yang tunduk pada kepentingan partai, bukan pada rakyat. Sejarah tidak pernah mencatat boneka. Sejarah hanya mengenang mereka yang berani mengambil keputusan besar, bahkan jika itu berarti melawan arus. Ketukan keras di pintu membuyarkan lamunannya. Kali ini, yang datang adalah Jenderal Bagas Wiratma, Panglima TNI. "Kita harus bicara, Pak Presiden," katanya tanpa basa-basi. Tatapannya tajam, penuh arti. Aditya tahu, saat militer mulai bersikap seperti ini, berarti situasi sudah jauh lebih genting dari yang ia bayangkan. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju meja kerjanya dan menatap foto-foto presiden terdahulu yang tergantung di dinding istana. Mereka semua adalah pemimpin yang diingat oleh sejarah, beberapa sebagai pahlawan, beberapa sebagai pecundang. Aditya sadar, inilah saatnya memilih, tetap menjadi boneka yang akan dibuang ketika tidak lagi berguna, atau menghancurkan tali yang mengikatnya dan menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Ia menatap lurus ke arah Jenderal Bagas. "Katakan, Jenderal," suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Apa yang harus saya lakukan agar negeri ini tidak jatuh ke tangan para penguasa bayangan lagi?" Hujan belum benar-benar berhenti ketika ribuan orang masih memenuhi jalan-jalan utama Jakarta. Demonstrasi yang dimulai sebagai gelombang kecil kini berubah menjadi badai besar yang tak bisa lagi diabaikan. Para mahasiswa, buruh, aktivis, hingga tokoh-tokoh independen turun ke jalan dengan satu tuntutan, akhiri politik dinasti. Demokrasi untuk rakyat, bukan keluarga. Di tengah lautan manusia, seorang pemuda berdiri di atas barikade, wajahnya penuh semangat meski tubuhnya basah kuyup oleh gerimis. Namanya Tama Wicaksana, seorang mahasiswa hukum yang menjadi simbol perlawanan generasi muda. Dengan pengeras suara di tangannya, ia meneriakkan kalimat yang membuat jantung para penguasa berdebar. "Kita telah cukup bersabar. Negeri ini bukan milik segelintir keluarga, bukan milik mereka yang menjadikan rakyat sebagai alat untuk mempertahankan tahta. Hari ini, kita bersuara. Hari ini, kita buktikan bahwa demokrasi tidak bisa dibeli oleh dinasti politik." Sorak-sorai menggema, mengguncang jantung ibu kota. Di dalam istana, Presiden Aditya Kusuma menyaksikan siaran langsung demonstrasi itu dari layar televisi. Wajahnya tegang, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah kesadaran baru yang perlahan tumbuh. Sementara itu, di markas PDR, Larasati Darmawan menatap layar yang sama dengan ekspresi penuh kebencian. "Anak-anak, ini pikir mereka bisa menghancurkan kami. Mereka lupa siapa yang mengendalikan negeri ini," gumamnya dingin. Ia menoleh ke arah seorang pria berbadan tegap yang duduk di sudut ruangan, seorang jenderal yang selama ini menjadi alat politiknya. "Redam mereka," perintahnya singkat. "Gunakan semua cara yang diperlukan." Tak lama, suara sirene meraung. Ratusan polisi anti huru-hara bergerak, membentuk barikade di depan para demonstran. Tama menatap pasukan itu tanpa gentar. "Inilah saatnya kita memilih," katanya pada rekan-rekannya. "Mundur dan membiarkan negeri ini terus diperintah oleh bayang-bayang, atau maju dan mencatat sejarah." Di dalam istana,
Presiden Aditya mengepalkan tangannya. Di luar sana, rakyat telah memilih untuk melawan. Dan kini, giliran dirinya untuk menentukan apakah ia akan tetap menjadi boneka yang membungkam suara rakyat, atau menjadi pemimpin yang akhirnya berani melawan kekuatan yang selama ini mengendalikannya. Malam itu, langit Jakarta masih kelabu. Di sebuah ruangan tertutup di dalam markas besar Partai Demokrasi Raya (PDR), sekelompok elit partai duduk dalam lingkaran, wajah-wajah mereka penuh ketegangan. Larasati Darmawan berada di tengah, matanya tajam menusuk setiap orang di ruangan itu. Ia tahu, ada pengkhianatan yang mulai berakar di dalam tubuh partainya sendiri. Dua menteri kita telah menemui oposisi, suara salah satu petinggi partai memecah keheningan. Dan lebih buruk lagi, beberapa anggota parlemen kita mulai bersikap netral. Mereka takut tenggelam bersama kita. Larasati mengepalkan tangannya di atas meja. Pengecut, desisnya. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi ia tidak menyangka bahwa retakan dalam partai akan tumbuh secepat ini. Ketakutan adalah virus. Sekali menyebar, ia akan melumpuhkan segalanya. Dan kini, virus itu telah menggerogoti tubuh partainya sendiri. Sementara itu, di tempat lain di Jakarta, seorang pria duduk termenung di sebuah ruangan yang remang-remang. Arman Wijaya, seorang politisi muda yang selama ini menjadi wajah baru di PDR, kini berada di persimpangan. Ia telah lama menjadi loyalis, seorang kader yang dibesarkan dalam sistem politik dinasti ini. Tapi semakin lama, ia semakin sadar kapal ini mulai tenggelam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat muncul di layar, "Bergabunglah dengan kami. Rakyat butuh pemimpin baru." Arman menghela napas panjang. Ia tahu siapa yang mengirim pesan itu, kelompok oposisi, yang kini semakin kuat setelah gelombang demonstrasi. Jika ia tetap bersama PDR, ia mungkin akan ikut tenggelam. Tapi jika ia berbalik melawan partainya sendiri, ia bisa menjadi bagian dari perubahan. Di dalam istana, Presiden Aditya Kusuma juga sedang menghadapi dilema serupa. Ia mendapat laporan tentang pengkhianatan dalam tubuh PDR, dan itu adalah kesempatan yang ia tunggu. Jika kesetiaan dalam partai sudah mulai goyah, maka saatnya ia mengambil kendali. Malam itu, tiga tokoh di tiga tempat berbeda, Larasati yang berusaha mempertahankan kekuasaan, Arman yang berada di persimpangan jalan, dan Aditya yang mulai melihat peluang untuk membebaskan diri, semuanya sadar bahwa retakan dalam PDR bukan sekadar kerusakan kecil. Ini adalah awal dari runtuhnya sebuah dinasti. Di luar sana, rakyat masih turun ke jalan. Dan dalam kegelapan malam, sejarah baru mulai ditulis. Presiden Aditya Kusuma duduk di ruang kerjanya yang luas, cahaya lampu temaram memantulkan bayangannya di jendela kaca yang menghadap kota. Di luar, Jakarta tak pernah benar-benar tidur, tetapi malam ini, kegelisahan menggantung di udara. Laporan tentang demonstrasi, pembelotan di tubuh PDR, dan tekanan dari rakyat membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Ia merasa seperti seorang pria yang berdiri di tepi jurang, dengan pilihan yang sama-sama berbahaya. Di tangannya, sebuah surat resmi dari Larasati. Darmawan berisi perintah tegas. Bubarkan demonstrasi dengan segala cara yang diperlukan. Tunjukkan bahwa negara ini masih berada di bawah kendali kita. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuatnya semakin sadar akan satu hal, ia tidak lagi bisa pura-pura menjadi pemimpin. Ia harus memilih, apakah tetap menjadi boneka atau berdiri di sisi rakyat. Tiba-tiba, pintu ruangannya diketuk. Jenderal Bagas Wiratma masuk, wajahnya serius. "Pak Presiden, saya tahu Anda dalam tekanan, tapi saya harus bertanya secara langsung, apa yang sebenarnya Anda inginkan?" Aditya menatapnya lama, sebelum akhirnya menjawab dengan suara yang lebih berat dari sebelumnya. "Aku ingin kebebasan, Jenderal. Aku ingin mengakhiri kekuasaan bayangan yang selama ini mengendalikan negeri ini." Kata-katanya seperti petir yang membelah kebisuan malam. Bagas mencondongkan tubuhnya ke depan, suaranya lebih pelan. "Kalau begitu, Anda harus siap menghadapi konsekuensinya. PDR tidak akan tinggal diam."
Larasati Darmawan tidak akan membiarkan Anda bergerak bebas. Aditya tersenyum pahit. Ia tahu betul siapa yang sedang dihadapinya. Larasati bukan sekadar politisi, ia adalah ahli strategi yang dibentuk oleh sejarah panjang dinasti ini. Selama ini, setiap pemimpin yang mencoba melawan sistem akan dihabisi, baik secara politik maupun secara nyata. Di luar istana, Tama Wicaksana dan ribuan demonstran masih bertahan. Mereka tidak tahu bahwa di dalam ruangan megah itu, seorang presiden sedang berjuang melawan ketakutannya sendiri. Aditya menatap layar yang menampilkan siaran langsung demonstrasi. Di sana, di antara ribuan suara yang menuntut perubahan, ia melihat masa depan yang selama ini ia abaikan. Ia menarik napas dalam, lalu berbalik menatap Jenderal Bagas. Siapkan semuanya. Aku tidak akan menjadi boneka lagi. Jika PDR ingin perang, maka biarkan ini menjadi awal dari perlawanan. Suaranya kini bulat, tanpa ragu. Dan dengan keputusan itu, roda sejarah mulai berputar menuju kehancuran dinasti yang selama ini tak tersentuh. Bab 6, Pemberontakan yang tak terhindarkan. Langit Jakarta kembali kelabu ketika ribuan orang terus memenuhi jalanan. Demonstrasi yang tadinya hanya suara-suara kecil kini telah berubah menjadi gelombang besar yang siap menghancurkan tembok kekuasaan. Tama Wicaksana berdiri di atas sebuah truk orasi, wajahnya dipenuhi amarah dan tekad. Saudara-saudaraku, kita tidak akan mundur. Hari ini kita akan melihat apakah presiden berdiri bersama kita atau tetap menjadi boneka mereka. Teriaknya lantang. Di dalam markas besar PDR, Larasati Darmawan menghempaskan dokumen ke meja, napasnya berat. Laporan intelijen dari dalam istana memastikan satu hal yang paling ia takutkan, Aditya Kusuma telah berkhianat. Presiden yang mereka pasang, yang mereka biayai, yang mereka jaga, kini berbalik melawan mereka. Ia tak lagi menjadi boneka, ia menjadi ancaman. Salah satu petinggi partai berbicara dengan suara waspada, Bu Larasati, jika presiden mulai melawan, kita harus bertindak sebelum ia mengambil langkah lebih jauh. Kita masih punya orang-orang di kabinet, kita bisa menekannya. Larasati menatap kosong keluar jendela, matanya tajam seperti pisau. Kita tidak bisa lagi hanya menekan, kita harus menghancurkan. Jika Aditya berpikir dia bisa melawan kita, dia harus tahu bahwa dinasti ini tidak akan runtuh hanya karena seorang pria yang baru belajar berjalan sendiri. Di dalam istana, Aditya Kusuma menatap layar televisi yang menyiarkan pidato Tama. Ia melihat semangat yang dulu pernah ada di dalam dirinya, sebuah keberanian untuk menantang kekuatan lama. Hari ini, ia bukan lagi pria yang hanya menjalankan perintah. Ia telah memilih jalannya. Jenderal Bagas memasuki ruangan dengan ekspresi serius. Pak Presiden, kami sudah siapkan langkah-langkah untuk memisahkan diri dari pengaruh PDR. Tapi saya harus bertanya sekali lagi, apakah Anda siap menghadapi semua konsekuensinya? Aditya menatap lurus ke arah jenderal itu. Aku lebih takut mati sebagai boneka daripada mati sebagai pemimpin sejati. Aku akan melawan mereka, bahkan jika itu berarti aku akan kehilangan segalanya. Di luar sana, rakyat terus berseru, menunggu jawaban. Dan ketika Aditya Kusuma akhirnya mengambil langkah pertamanya menuju mikrofon yang akan menyiarkan pidatonya ke seluruh negeri, ia tahu bahwa ia baru saja menyalakan api yang akan membakar habis dinasti yang telah berkuasa terlalu lama. Malam itu, udara di Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Ribuan pasang mata tertuju pada layar televisi, radio, dan siaran langsung di media sosial. Di depan Istana Merdeka, Presiden Aditya Kusuma berdiri tegak, mengenakan setelan gelap yang mencerminkan keseriusannya. Di belakangnya, para jenderal dan penasihat berdiri dalam diam, menanti detik-detik yang akan mengubah sejarah negeri ini. Tama Wicaksana berada di tengah lautan demonstran, napasnya tertahan saat suara Presiden Aditya menggema melalui pengeras suara. Saudara-saudaraku, selama ini saya diam. Saya tunduk. Saya membiarkan kekuasaan bayangan menentukan arah negara ini. Tapi malam ini, saya tidak akan diam lagi. Di dalam markas besar PDR,
Larasati Darmawan membatu di tempatnya. Ia bisa merasakan bagaimana dunia yang telah ia bangun dengan begitu hati-hati mulai retak. Para petinggi partai di sekelilingnya saling berbisik, beberapa sudah menunjukkan wajah ketakutan. Larasati tahu, ini bukan sekadar pidato biasa. Ini adalah deklarasi perang. Di depan rakyatnya, Aditya melanjutkan, negeri ini bukan milik satu keluarga. Demokrasi tidak boleh dikuasai oleh mereka yang menganggapnya sebagai warisan turun-temurun. Rakyat telah berbicara, dan saya mendengar mereka. Mulai malam ini, saya bukan lagi boneka. Mulai malam ini, saya berdiri bersama rakyat. Terdengar sorak-sorai yang menggema hingga ke langit. Tama mengepalkan tangannya, matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata yang selama ini ia impikan keluar dari mulut seorang presiden. Tetapi ia juga tahu, langkah ini akan memicu badai yang lebih besar. PDR tidak akan tinggal diam. Larasati menatap layar dengan rahang mengeras. Dia harus dihentikan, bisiknya. Gunakan semua koneksi kita. Hancurkan dia sebelum dia benar-benar berkuasa. Para loyalisnya mengangguk cepat, beberapa mengeluarkan telepon dan mulai menghubungi sekutu mereka di parlemen, di militer, bahkan di dunia bisnis. Ini bukan lagi pertarungan politik biasa, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Di balik podium, Aditya menyadari bahwa langkahnya telah melewati titik tanpa kembali. Malam ini, ia telah memutus rantai yang selama ini membelenggunya, tetapi ia juga telah mengundang bahaya yang tak terelakkan. Namun, untuk pertama kalinya sejak ia mengenakan selempang kepresidenan, ia merasa benar-benar bebas. Di luar istana, di jalanan yang penuh sesak dengan rakyat yang bersorak dan menangis, sebuah perang tanpa suara telah dimulai. Dan dalam perang ini, hanya ada dua kemungkinan, kebebasan atau kehancuran. Angin malam berembus dingin, tetapi Jakarta masih bergolak. Pidato Aditya Kusuma telah mengguncang negeri, menciptakan gelombang harapan sekaligus ketakutan. Di satu sisi, rakyat yang selama ini terbungkam mulai melihat secercah cahaya. Di sisi lain, para elit PDR tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Di markas PDR, Larasati Darmawan berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang selama ini ia kuasai. Ia tahu bahwa kekuasaan bukan hanya tentang kendali, tetapi tentang ketakutan. Dan malam ini, ia harus mengembalikan ketakutan itu. Kita harus bertindak sebelum fajar menyingsing, katanya dingin. Jika kita membiarkannya berkuasa satu hari lagi, kita bisa kehilangan segalanya. Sementara itu, di dalam Istana Merdeka, Presiden Aditya Kusuma menggelar rapat darurat dengan para jenderalnya. Mereka tahu bahwa PDR tidak akan tinggal diam. Ancaman kudeta, sabotase, bahkan pembunuhan politik kini menggantung di udara seperti pedang yang siap menebas kapan saja. Jenderal Bagas Wiratma berbicara pertama kali. Kami telah mengamankan sebagian besar pasukan. Tapi kita punya masalah, Pak Presiden. Beberapa komandan masih setia pada PDR. Mereka mungkin bergerak malam ini. Aditya mengangguk, matanya tajam. Kalau begitu, kita harus lebih cepat dari mereka, katanya. Mereka ingin perang. Kita pastikan mereka tahu siapa lawan mereka. Di tempat lain, Arman Wijaya duduk di dalam mobil hitam yang melaju cepat melewati jalanan gelap. Politisi muda itu telah memilih untuk meninggalkan PDR, tetapi ia tahu itu tidak cukup. Ia harus memastikan bahwa kekuatan lama benar-benar tumbang. Tangannya gemetar saat ia menghubungi seseorang yang tak pernah ia bayangkan akan bekerja sama dengannya. Tama Wicaksana mengangkat teleponnya di tengah kerumunan demonstran yang masih bertahan di jalanan. Kita harus bicara, suara Arman terdengar tegang. Aku punya informasi penting. Jika kalian benar-benar ingin mengakhiri ini, kita harus bergerak malam ini. Di dalam gelapnya malam, konspirasi, pengkhianatan, dan perlawanan berpacu dengan waktu. Ketika matahari terbit, salah satu dari mereka akan menang, dan yang lain akan terhapus dari sejarah. Pagi belum juga menyingsing ketika kota Jakarta sudah mulai terjaga dalam ketegangan yang menyelimuti setiap sudutnya. Di jalan-jalan utama,
Kerumunan massa yang setia pada perjuangan terus berkumpul, sementara langit mulai menggelapkan fajar. Suara sirene polisi yang meraung-raung terdengar lebih dekat. Tama Wicaksana berdiri di tengah massa, dengan wajah yang semakin lelah, tetapi semangatnya tak kunjung padam. Namun, di dalam istana, suasana jauh lebih sunyi. Aditya Kusuma berdiri di depan jendela, menatap jalanan kota yang diliputi kabut. Segala keputusan yang telah ia ambil kini membawa dampak yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Tentu, ia telah mendapatkan dukungan dari rakyat, tetapi para jenderal dan pejabat tinggi partai yang dahulu menjadi sekutunya mulai memperlihatkan wajah asli mereka. Malam tadi, ia menerima laporan, beberapa kelompok dalam militer sudah mulai bergerak untuk menggulingkan kekuasaannya. Jenderal Bagas Wiratma memasuki ruang kerja dengan langkah mantap, tetapi wajahnya cemas. Pak Presiden, kita tidak bisa menunggu lebih lama. PDR sedang memobilisasi pasukan mereka. Jika kita tidak bergerak cepat, kita akan kehilangan segalanya. Aditya menatapnya dengan tatapan yang keras. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita akan mati sebagai boneka mereka. Saya sudah memilih jalan saya, Jenderal. Tidak ada jalan kembali. Di sisi lain, Arman Wijaya tengah berkumpul dengan beberapa anggota parlemen dan aktivis yang baru bergabung dengan gerakan anti-dinasti. Ia tahu, pukulannya harus keras dan tepat agar PDR tak bisa lagi bangkit. Waktunya datang, katanya dengan nada berat. Kita harus serang mereka dengan cara yang mereka tidak akan pernah duga. Larasati Darmawan yang berada di pusat komando PDR kini tengah menatap peta pergerakan pasukan militer. Keputusannya untuk melawan Aditya Kusuma kini berbuah hasil. Namun, darah akan tumpah untuk mengembalikan status quo yang selama ini ia nikmati. Mereka berpikir mereka bisa mengalahkan kami dengan massa, katanya dengan penuh kebencian. Mereka akan tahu bahwa kita lebih kuat dari itu. Pagi itu, di tengah kota, suara tembakan mulai terdengar di sudut-sudut jalan. Di antara lautan manusia yang tak tahu harus kemana, beberapa kelompok bersenjata dari PDR bergerak cepat, meluncurkan serangan untuk membubarkan massa dan meredam perlawanan. Namun, mereka tidak tahu, rakyat yang telah menunggu terlalu lama kini tidak akan gentar. Darah mengalir di jalan-jalan Jakarta, dan sejarah baru mulai terukir dengan tinta merah. Aditya Kusuma, yang berdiri bersama rakyat, kini harus bertarung untuk mempertahankan apa yang telah ia bangun, sementara Larasati Darmawan dan PDR siap melakukan apapun untuk mengakhiri perlawanan ini. Darah di jalanan Jakarta semakin banyak, menyebar ke setiap sudut kota seperti lukisan tragis yang tak bisa dihapus. Aditya Kusuma berdiri di atas balkon Istana Merdeka, menatap keluar dengan tatapan kosong. Tempat yang dulu menjadi simbol kekuasaannya kini terasa seperti penjara yang penuh dengan jebakan. Ledakan dan tembakan terdengar semakin dekat, sementara di luar sana, rakyat yang masih bertahan melawan aparat keamanan yang sudah dikerahkan untuk membungkam mereka. Di dalam markas PDR, Larasati Darmawan duduk dengan tangan terlipat, menatap layar monitor yang menampilkan situasi di lapangan. Runtuhkan semuanya, katanya pelan, namun penuh ketegasan. Jika Aditya ingin bertarung, maka kita akan pastikan dia tak bisa keluar hidup-hidup. Ia tak bisa lagi meragukan keputusan yang telah diambilnya. Ini adalah perang habis-habisan, dan dalam perang ini, hanya satu pihak yang bisa menang. Arman Wijaya, yang kini berada di garis depan bersama para demonstran, merasakan kegelisahan di setiap detak jantungnya. Kehadiran pasukan militer dan aparat sudah semakin jelas, dan dalam beberapa jam, kota ini bisa berubah menjadi medan pertempuran terbuka. Tapi ia tahu, jika mereka mundur sekarang, seluruh perjuangan ini akan sia-sia. Kita tidak bisa mundur, ini adalah perang untuk kebebasan, ujarnya dengan tegas, meskipun rasa takut mulai meresap ke dalam hatinya. Tama Wicaksana berdiri di tengah kerumunan, matanya yang semula penuh semangat kini menunjukkan kelelahan yang mendalam. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang masa depan anak-anak kita, katanya keras. Tetapi di dalam hatinya,
ia tahu bahwa perlawanan ini mungkin akan berakhir dengan pengorbanan yang sangat besar. Namun, meskipun begitu, ia tak bisa mundur. Mereka sudah terlalu jauh berada di titik ini. Di dalam istana, Presiden Aditya Kusuma menerima laporan yang menyakitkan. Beberapa komandan pasukan yang dulu setia padanya kini sudah berpaling, bergabung dengan PDR dan militer yang masih menginginkan kontrol. Mereka sedang mengepung kita, Pak Presiden, kata Jenderal Bagas dengan wajah yang mulai tampak letih. Aditya hanya menatap kosong, merasakan beratnya takdir yang kini dihadapinya. Tak ada lagi pilihan, Jenderal. Ini adalah akhir dari jalan kita. Larasati, meskipun yakin kemenangan sudah di depan mata, merasakan suatu keanehan yang mulai menyusup. Ada sesuatu dalam ketegangan yang makin meningkat ini, sesuatu yang ia tak dapatkan dalam perhitungan politiknya. Semua ini mulai terasa semakin tidak terkendali. Namun, di satu sisi, ia juga tahu, jika ia berhenti sekarang, maka segalanya akan berbalik melawan dirinya. Ketegangan semakin memuncak di jalan-jalan Jakarta, ketika suara tembakan kembali terdengar lebih keras. Di tengah riuhnya pertempuran itu, Aditya Kusuma berdiri di depan kamera, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara kepada seluruh rakyatnya. Saudara-saudaraku, kita sudah berada di ambang sejarah. Mungkin kita harus memilih, apakah kita akan jatuh dalam ketakutan atau berdiri untuk sebuah perubahan. Saya memilih perubahan, walau harus mengorbankan segalanya. Tapi kata-kata itu, meskipun penuh kekuatan, terlambat untuk menghentikan arus kekerasan yang semakin meluas. Jakarta, yang dulu menjadi simbol kemerdekaan dan kebebasan, kini hanyalah ladang peperangan yang memisahkan harapan dari kenyataan. Aditya dan Larasati tahu, satu-satunya hal yang pasti sekarang adalah bahwa tak ada lagi jalan kembali. Pagi itu, Jakarta terbangun dalam diam. Kota yang sebelumnya penuh dengan kerumunan, sorak-sorai, dan kegaduhan kini tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara sirene dan langkah kaki pasukan yang masih terbayang di setiap sudut kota yang terbakar. Tama Wicaksana berdiri di depan reruntuhan, wajahnya kotor dan lelah, matanya penuh air mata, tetapi ada secercah kebanggaan yang tetap bersinar. Di Istana Merdeka, Aditya Kusuma berdiri di hadapan jendela yang membingkai kota yang penuh luka. Kemenangan yang ia peroleh datang dengan harga yang sangat mahal, ribuan nyawa rakyat yang telah mengorbankan segalanya demi kebebasan. Ini bukan kemenangan yang pantas dirayakan, gumamnya pelan. Ia tahu, meskipun dirinya berhasil mengalahkan PDR, banyak yang harus dibayar dengan darah. Di ruang kerjanya yang sunyi, Jenderal Bagas mendekat. Pak Presiden, kita berhasil menahan mereka. PDR telah jatuh. Suaranya terasa hampa, seolah kekosongan mulai melanda setiap kata yang keluar. Aditya menatap Jenderal Bagas dengan pandangan kosong. Kita menang, tapi apakah itu benar-benar kemenangan? Tanya Aditya, matanya menatap jauh keluar jendela, melihat jalanan yang kini penuh dengan darah dan kehancuran. Larasati Darmawan, yang beberapa hari lalu masih berdiri dengan angkuh di puncak kekuasaannya, kini berada di ruang gelap yang sunyi. PDR hancur lebur. Semua kekuatan yang ia bangun, semua orang yang ia percayai, kini telah menjadi puing-puing sejarah. Namun, di dalam hatinya, sebuah api kemarahan masih menyala. Ini belum berakhir, bisiknya, matanya menyala dengan api balas dendam. Kita akan bangkit, dunia tidak akan tahu apa yang kita lakukan berikutnya. Di sisi lain, Arman Wijaya berdiri di luar gedung parlemen, melihat para anggota baru yang kini berada di jalur kekuasaan yang lebih bersih. Ia tahu, meskipun PDR telah tumbang, pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Kita tidak bisa berhenti, katanya kepada rekan-rekannya. Ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar, yang akan melibatkan seluruh bangsa. Tama, yang masih terhitung sebagai pahlawan rakyat, merasa terjebak dalam dilema. Ia tahu bahwa banyak yang mengharapkannya untuk membawa perubahan, tetapi dunia yang telah dihancurkan oleh perjuangan ini membuatnya bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar sebanding?
Saat ia menatap wajah-wajah yang terluka, ia mulai merasakan kegelisahan yang dalam. Apakah ia akan menjadi bagian dari pembaruan, atau hanya menyaksikan sejarah yang terus terulang? Namun, meskipun kebingungan itu ada, satu hal tetap jelas di dalam hati Aditya Kusuma. Meskipun ia harus membayar harga yang sangat tinggi, ia tidak akan kembali mundur. Mungkin ini bukan kemenangan sempurna, tetapi jika ia harus bertarung lebih lama untuk menjaga apa yang telah ia perjuangkan, ia akan melakukannya. Dengan langkah pasti, Aditya Kusuma tahu bahwa meskipun masa depan masih gelap dan penuh tantangan, inilah saatnya untuk membangun kembali. Jakarta, kota yang pernah penuh dengan harapan dan ketakutan, kini menjadi saksi sejarah baru. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini telah mengubah segalanya.